dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudaraku pecinta Ramadan, para shaimin shaimat. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku, di dalam hidup untuk mencapai keseimbangan, tentunya orang pengen mendapatkan yang baik-baik. Kalau toh manusia itu selalu ada rintangan, ada ujian, ada godaan, itu fitrah manusia. Sejak kita dilahirkan dari kandungan. Tetapi bagaimanapun juga itu ujian godaan, kita selalu memohon kepada Allah agar itu menjadi ujian yang punya hikmah yang baik. Ada Rasulullah menyampaikan, orang yang diberikan oleh Allah kebaikan dunia akhirat. Jadi kalau kita pengen tercapai, doa yang apa tadi disampaikan Allah kepada kita, diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengen mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat. Rasulullah sudah pernah mengatakan ada 4 golongan yang orang itu diberikan Allah kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat. Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 orang yang apabila 4 orang itu diberi oleh Allah, maka dia termasuk orang yang dapat kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 4 ini yang bisa mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Yang pertama, lisanun dzakirun. Lisanun dzakirun, lisan yang selalu dipakai untuk mengingat, menyebut asma Allah. Lisan yang selalu dipakai untuk berteriak, membaca, mengucap asma-asma Allah. Jadi kalau kita punya lisan, dijaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat, diganti dengan banyak berzikir kepada Allah, itulah termasuk orang yang bahagia, kebaikannya seluruh dunia dan akhirat. Dicontohkan diantaranya sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu kalau kemana-mana di mulutnya ada kerikil, ada batu kecil. Ketika sahabat bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakr, limadza fi lisanika hajarun? Kenapa di mulutmu selalu ada batu? Jawabnya Abu Bakar, iya, karena mulutku ini tidak bertulang. Saya takut kalau mulutku ini mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Karena terus terang, mari kita amati apa saja yang keluar dari mulut kita ini tidak berharga, kotor. Kalau yang keluar dari mulutnya lebah, menghasilkan madu, harganya mahal. Tapi kalau yang keluar dari mulut kita ludah, siapa yang mau? Kalau yang keluar dari hidungnya atau dari liurnya walet, 1 kilo 15 juta. Lah kalau liur kita, siapa yang mau? Semua jelek. Yang keluar dari mulut kita itu hanya satu yang baik.
Apa? Al-kalimatut thayyibah, yaitu ucapan-ucapan yang baik. Nah, orang yang selalu mengucap yang baik, inilah termasuk golongan orang-orang yang lisannya selalu berzikir kepada Allah. Maka itulah Abu Bakar kemana-mana beliau ngemut batu, supaya diingatkan oleh Allah dengan batu itu tidak mudah mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Saudaraku, maka hobi-hobi yang biasanya suka berkisah di warung-warung, berhati-hatilah. Jangan-jangan di antara sela-sela kisah kita itu akhirnya menyinggung orang lain, menjelekkan orang lain, menggunjing orang lain. Lebih baik kita banyak diam, tidak banyak ngucap kecuali yang berguna dan bermanfaat. Yang kedua, golongan wa qalbun syakirun, orang yang hatinya senantiasa bisa bersyukur. Bagaimana caranya supaya hati kita ini bisa bersyukur? Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, jawab Rasul, kalau kamu pengen dicatat oleh Allah orang yang senantiasa bersyukur, mudah. Kalau urusan dunia, pandanglah orang yang selalu di bawahmu. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama, urusan ilmu, pandanglah orang yang di atasmu. Maka kamu nanti membiasakan itu akan menjadi orang yang bisa bersyukur. Yang ketiga, wa badanun 'alal bala'i sabirun, yaitu golongan orang-orang yang sabar menerima ujian. Mudah-mudahan kita dengan hikmah dan pelajaran puasa Ramadan ini, kita selesai Ramadan, kita menjadi orang-orang yang sabar. Karena selama perjalanan Ramadan kita puasa diuji oleh Allah. Kadang kepanasan, aus, kadang kehujanan, habis panas, tenggorokan kering, tahu-tahu hujan, ya Allah, rasanya kayak pengen minum. Ujian. Walaupun itu halal, kita diuji bulan puasa, jangan disentuh. Nanti maghrib baru boleh. Nah, dari pagi sampai kita maghrib, kita dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu, sedangkan aktivitas kita tetap berjalan. Ini merupakan ujian kesabaran bagi kita. Kalau kita tidak sabar, sebetulnya mudah saja kita mencuri-curi pengen batalin puasa. Nah, asal kita lari ke gudang, tolak-tolak nggak ada orang minum, selesai. Tapi disitulah justru kita dilatih sabar. Ketika kita dihadapkan dengan bentuk makanan, minuman, maka kita harus sabar tidak menyentuhnya. Maka aku tidak setuju kalau di bulan puasa itu kemudian warung-warung dilakukan sweeping. Disuruh tutup. Loh, mungkin bagi orang puasa tidak butuh makan, tapi bagi ibu-ibu yang tidak puasa butuh makan. Bagi musafir yang batalin puasa butuh makan. Jadi kalau nggak ada warung, mereka makan kemana? Di samping itu, kalau tidak ada begitu, kita nggak ada tantangan, godaan. Karena orang itu derajatnya dinaikkan Allah, seberapa kuat kesabaran dia ketika menghadapi tantangan. Maka biasanya seorang entrepreneur yang hebat bukan orang yang mencari zona yang aman dari tantangan, tapi justru orang yang senang berada di zona yang penuh dengan tantangan. Karena dengan tantangan itulah kita akan bisa maju, kita akan menjadi lebih baik daripada yang lalu. Golongan yang keempat, yaitu wa zaujatun la tabghihi khaufan fi nafsiha wala malihi. Wa zaujatun la tabghihi khaunan fi nafsiha wala malihi.
yaitu istri-istri yang tidak pernah berkhianat kepada suaminya, berkhianat kepada dirinya sendiri, juga berkhianat kepada harta suami. Bagaimana istri berkhianat kepada diri sendiri? Dia sudah punya suami, tapi masih juga Facebookan dengan laki-laki lain, masih juga tukar-tukeran selfie lewat Instagram dengan orang-orang lain. Nah, itu namanya berkhianat. Berkhianat pada suami dan juga berkhianat pada diri sendiri. Janji setia ketika dia nikah dilanggar. Yang katanya taat suami, melayani suami, ternyata tidak. Apalagi sampai nambah berkhianat harta suami. Harta suami dipakai hura-hura, dibagi-bagikan hanya untuk beli perhiasan. Dia semaunya menguasai harta suami, tapi bukan mendukung perjuangan suami. Saudaraku, jadi 4 golongan inilah nanti yang mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat. Orang yang mulutnya senantiasa berucap yang baik, hati yang senantiasa bisa bersyukur, badan tubuh yang selalu sabar dengan ujian, dan juga punya istri yang tidak mudah berkhianat baik kepada diri sendiri, suami maupun hartanya. Saudaraku, mudah-mudahan kita menjadi salah satu dari 4 golongan yang mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.